Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Salam semangat buat CGP Angkatan Kedua. Pada kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan kelompok kami, yaitu kelompok kedua, dengan tema judul Alur Kerangka Merdeka Belajar. Saya sebagai ketua dan sekretaris Zaitun Taharusun, anggota Niputu Eka Dewi Rahmayanti dan Cornelia Polelupun. Berbicara mengenai alur kerangka Merdeka Belajar, kita pasti ingat semboyan Ki Hajar Dewantara, In Ngarso Suntulodo, Ing Madya Mangun Karsa, Tutwuri Handayani. Di depan kita memberikan teladan, di tengah kita menjadi semangat, memberikan semangat, dan di belakang kita memberikan dorongan dalam proses pembelajaran. Dasar-dasar pendidikan yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dilepas pisahkan. Pendidikan adalah tempat persemaiannya benih-benih kebudayaan di dalam pendidikan. Pendidikan dan kebudayaan tidak bisa dilepas pisahkan. Harapan Ki Hajar Dewantara agar peserta didik itu merdeka belajar dan bebas dalam berkebudayaan. Terkait dengan itu, maka tugas kami pada kesempatan ini adalah bagaimana membuat alur kerangka merdeka belajar sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Ya. Analisa sumber daya dan potensi. 1. Kota Tual termasuk dalam Kepulauan K yang terdiri atas gugusan pulau-pulau yang ada di Maluku Tenggara dan Kota Tual. Ada sekitar 100 pulau yang terbagi menjadi 5 gugus besar, yaitu Kei Besar, Nuhuyut, Kei Kecil, Nuhuroa, Tanimbar, Kei Tenebau, Kefaf, Tayando, Tayahat, dan Pur. Sesuai dengan letak geografis dan keanekaragaman, memiliki potensi untuk saling gotong royong dalam setiap perubahan dalam dunia pendidikan. Yang kedua, budaya Maren dan Aini Ain. Kota Tual memiliki budaya Maren dan Aini Ain yang berarti gotong royong dan kekeluargaan, saling memiliki satu sama lain. Dengan budaya tersebut dapat memberikan kontribusi dan bantuan dalam kemajuan di bidang pendidikan. Yang ketiga, potensi yang kita miliki adalah profil gotong royong. Gotong royong adalah budaya Indonesia dari zaman dahulu. Dalam hal ini, pelajar diharapkan memegang sifat gotong royong dalam dirinya, karena dengan gotong royong maka kita bisa menyelesaikan setiap persoalan dalam setiap proses pembelajaran. Yang keempat, potensi yang ada di sekolah. Sekolah akan membuat sebuah program pengembangan sikap gotong royong agar semua warga sekolah dapat bekerja sama dengan baik. Yang kelima, peserta didik. Setiap anak memiliki potensi atau kodrat diri untuk selalu membutuhkan bantuan orang lain, atau disebut dengan makhluk sosial. Sehubungan dengan itu, peserta didik memiliki potensi untuk bekerja sama. Yang keenam, orang tua memberikan contoh keteladanan yang baik dengan menunjukkan contoh kepada anaknya tentang pentingnya kegiatan kerjasama atau bergotong royong di dalam masyarakat. Misalnya mengajak anaknya ikut kegiatan pembersihan lingkungan, baik di keluarga maupun di masyarakat. Yang kedua, tujuan utama. Tujuan utama dari kerangka alur merdeka ini adalah mewujudkan pelajar Pancasila sebagai perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi 6 profil Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, berakhlakul karimah, gotong royong, berkebinekaan global, mandiri, bernalar, kritis, dan kreatif. Profil pelajar Pancasila, pada kesempatan ini kami kelompok sepakat memilih profil Pancasila yaitu gotong royong, sesuai dengan kearifan lokal budaya kita di Tual, yaitu gotong royong. Kompetensi pelajar Pancasila dalam kaitannya gotong royong, yang pertama, pelajar Pancasila memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela
agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Yang kedua, pelajar Pancasila memiliki sikap saling tolong-menolong dalam setiap kegiatan, baik di dalam kelas dan di lingkungan sekolah dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Yang ketiga, pelajar Pancasila yang memiliki sikap gotong royong akan selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, sehingga pelajar memiliki jiwa yang suka membantu orang lain tanpa pamrih. Kemudian yang keempat, pelajar Pancasila mampu membangun kepedulian dan saling berbagi antar sesama. Jadi 4 kompetensi ini peserta didik akan memahami dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Indikator ketercapaian. 1. Siswa dapat memahami bahwa kerjasama adalah kekuatan. Yang kedua, siswa dapat memahami bahwa hasil kerjasama adalah untuk kebaikan bersama. Yang ketiga, siswa dapat menyumbangkan pikiran dan tenaga untuk kepentingan bersama. Yang keempat, siswa dapat melaksanakan tugas bersama dengan cara yang menyenangkan. Yang kelima, siswa dapat menyelesaikan pekerjaan yang sulit menjadi lebih mudah dan tepat waktu. Yang keenam, siswa dapat mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. F. Elaborasi hingga pelaksanaan konkret di sekolah dan kelas Anda. 1. Apa yang akan dilakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang kami pilih, yaitu gotong royong? Yang pertama, mengintegrasikan elemen kunci gotong royong atau maren NIAIN ke dalam dokumen sekolah. Dalam proses pembuatan, penyusunan dokumen sekolah, visi misi sekolah, proses penyusunan kurikulum, kami libatkan praktisi pendidikan. Kami libatkan komite sekolah, kami libatkan unsur masyarakat dan lingkup sekolah sebagai ekosistem pendidikan untuk sama-sama mewujudkan tujuan pendidikan visi misi di sekolah, sehingga gotong royong di dalam sekolah itu tercapai. Kemudian mengimplementasikan kegiatan gotong royong kemarin di sekolah dan di kelas. Kami akan berupaya untuk mengimplementasi kegiatan gotong royong ini di sekolah dengan cara kerja bakti di kelas, contohnya melakukan diskusi-diskusi kelompok, proyek solving, kemudian proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan yang menghasilkan karya. Nah, itu membutuhkan sebuah kerjasama, inovasi, saling tolong-menolong. Kemudian membiasakan pembelajaran yang berhamba kepada peserta didik melalui aktivitas kolaborasi, komunikasi, inovasi, dan berpikir kritis. Inilah peran seorang guru sebagai fasilitator, sebagai coach, sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Untuk orientasinya adalah siswa. Orientasinya adalah bagaimana memerdekakan peserta didik agar dia bebas dalam mencari, menggali potensi-potensi dirinya. Kemudian mengaktifkan kembali forum komite sekolah sebagai sarana orang tua dan pihak sekolah dalam bekerja sama dalam memajukan pendidikan yang ada di sekolah kita masing-masing. Contoh atau ide atau gagasan penerapan pemikiran KHD secara kontekstual melalui aspek pelajar Pancasila gotong royong. Yang pertama, dalam budaya di lingkungan sekolah kita akan membiasakan, bukan sudah menjadi budaya, itu pembiasaan bertegur sapa atau mengucap salam pada saat bertemu. Yang kedua, membudayakan nilai karakter ain dan maren pada pembelajaran. Yang ketiga, mengintegrasikan nilai karakter maren dan ain dalam pembelajaran. Yang pertama sebagai budaya lokal yang kita internalisasikan dalam lingkungan kelas maupun sekolah, kemudian kita jadikan budaya. Kemudian yang keempat, saling tolong-menolong dalam kegiatan di lingkungan sekolah. Maka mengapa kami kelompok memilih profil Pancasila, yaitu temanya gotong royong? Karena gotong royong kaitannya sangat erat dalam budaya lokal maren dan ain yang di dalam kehidupan masyarakat mereka saling bergotong royong, saling membantu satu sama lain dalam setiap kesusahan. Contohnya dalam proses pernikahan, dalam proses terkena musibah, begitupun dengan ketika di sekolah, di ruang kelas, praktek maren
praktek ain itu bisa kita internalisasikan dalam diskusi kelompok, dalam mengerjakan tugas-tugas dari guru, dalam menggali informasi, dalam membuat karya dalam sebuah pembelajaran, itu bisa kita terapkan dalam model-model pembelajaran yang bisa mengaktifkan potensi-potensi peserta didik. Bagaimana mencapai profil pelajar Pancasila yang kita pilih? Ya, tadi yang saya sudah jelaskan tadi, kita kaitkan semua mulai dari unsur guru, peserta didik, kemudian dari elemen-elemen sekolah, ekosistem stakeholder kita libatkan semuanya untuk melakukan kolaborasi, inovasi terkait dengan tujuan pendidikan dalam kaitannya di lingkup sekolah kita. Siapakah para pihak yang terlibat dan bagaimana peran mereka? Yang terlibat satu, pengawas sekolah, melakukan monitoring atau pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Kepala sekolah sebagai pemimpin satuan pendidikan memastikan proses pembelajaran berjalan dengan lancar sebagai manajer administrasi sekolah. Yang ketiga, pendidik dan tenaga kependidikan sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan proses pendidikan. Berusaha untuk siswa, murid dalam proses pembelajaran bisa merdeka, bisa bebas, bisa aktif dalam menggali potensi yang dimilikinya. Yang keempat, komite sekolah dan orang tua, wali peserta didik sebagai pihak yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang ada di sekolah. Mereka juga berkontribusi dalam kemajuan pendidikan yang ada di sekolahnya masing-masing. Desain kerangka filosofis merdeka belajar. Gotong royong. Poin pertama, guru memberikan contoh sikap peduli, kolaborasi, dan kerjasama. Dihubungkan dalam kerjasama, diskusi-diskusi kelompok, menyelesaikan tugas-tugas dari guru. Kemudian guru membimbing siswa dalam berdiskusi. Guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran yang terbagi dalam kelompok kecil, siswa mulai mempraktekkan kerjasama, toleransi, menghargai. Dalam proses diskusi, peserta didik difasilitasi untuk menghargai pendapat kelompok lain, menghargai pendapat orang lain, memberikan kesempatan mereka untuk berpendapat. Dengan bimbingan guru, siswa merefleksikan bahwa dia telah belajar nilai gotong royong melalui pengalamannya. Dalam setiap sesi-sesi pembelajaran, itu siswa melakukan refleksi terhadap materi-materi yang diberikan oleh guru dalam setiap pembelajaran. Siswa dapat mempraktekkan nilai gotong royong di lingkungan keluarga dan sekitarnya. Nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai budaya Maren dan Ain bisa diterapkan di lingkungan keluarga, di sekolah, maupun di dalam kelas. Bersama orang tua, siswa dapat mengetahui bentuk-bentuk gotong royong dalam kehidupan di lingkungan keluarga, sekitar, dan mempraktekkannya. Adapun pencapaian alur merdeka di lingkungan sekolah sesuai pemikiran KHD, yang pertama, penerapan budaya Maren. Di lingkungan sekolah diterapkan pada program penyusunan dokumen sekolah seperti penyusunan visi misi sekolah, melibatkan stakeholder seperti orang tua, pakar pendidik, dan lingkup sekolah. Yang kedua, implementasi gotong royong di kelas juga diterapkan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran seperti diskusi kelompok, bermain peran, dan menghasilkan karya atau produk dalam setiap pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik telah diterapkan di sekolah kami dengan mengoptimalkan peran guru sebagai fasilitator, peran guru sebagai coach sesama guru, dan sebagai pemimpin dalam pembelajaran di kelas. Yang keempat, guru telah menerapkan penilaian tidak hanya kognitif atau pengetahuan, tetapi juga sikap dan keaktifan siswa dalam proses belajar, baik di kelas maupun di lingkungan tempat tinggalnya, seperti guru melakukan kunjungan ke rumah murid untuk melihat pencapaian peserta didik. Yang kelima, bekerja dengan praktisi pendidikan dan masyarakat dalam mewujudkan visi sekolah sehingga ekosistem pendidikan khususnya di sekolah kami berjalan dengan baik, sukses, dan berprestasi. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhir kali hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita sekalian.